tahara itu harus dijaga. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling bersih dan selalu menjaga kesucian dirinya. Makanya sebenarnya abis bab ini itu berkaitan dengan khisalul fitrah, macam-macam kesucian. Islam agama yang memerintahkan bersih dan suci. Ya, maka dia membuang semua hal-hal yang kotor, bahkan hal-hal yang tidak enak dipandang. Dan Nabi SAW orang yang paling bersih. Bersih wajahnya, bersih tubuhnya, bersih semua anggota badannya, dan orang yang wangi. Tercium wangi badannya, ya, wangi mulutnya, jauh dari hal-hal yang bau. Sampai ketika akhir hayat Nabi SAW, sebelum beliau wafat, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha datang saudaranya Aisyah yang bernama Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dan ketika itu Abdurrahman membawa siwak. Maka Nabi SAW melihat siwak dan mengisyaratkan kepada Aisyah kalau beliau ingin siwak. Dan Aisyah mengetahui hal tersebut. Aisyah mengambil siwak dan membersihkan siwak bekas saudaranya Abu Bakar, memotong, kemudian melembutkannya, kemudian memberikan Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersiwak. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat orang yang paling bagus bersiwaknya seperti Nabi SAW. Selesai siwak, Nabi SAW wafat dan mengatakan fir rafiqil a'la, dengan teman yang maha tinggi, Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan subhanallah, Nabi SAW sebelum wafat dia mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah. Salah satunya dengan bersiwak. Karena kata Nabi SAW, as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirabb. Siwak dapat membersihkan mulut dan menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya seseorang yang tidak menjaga kebersihan, khususnya taharah, dia mendapatkan ancaman yang sangat besar. Di antaranya azab kubur. Sebagian besar penghuni kubur diazab karena sebab tidak berhati-hati dengan najisnya air kencing. Ya, ada mutanazzuh, tidak berhati-hati dengan najisnya air kencing, itu sebab terbesar azab kubur. Maka kata Nabi SAW, istanzihu minal baul, berhati-hatilah dari air kencing, fa inna ammata azabil qabri minhu, karena sesungguhnya sebagian besar azab kubur disebabkan karena tidak berhati-hati dari air najis. Dalam riwayat lain Nabi SAW melewati dua kuburan, kemudian Nabi berkata, innahuma la yu'adzaban, dua orang penghuni kubur ini diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka tidak diazab karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul, atau la yatanazzah minal baul. Salah seorang di antara dua ini dia tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Dalam semua riwayat dan kumpulan hadis, tidak berhati-hati dengan najisnya buang air kecil diartikan dua. Yang pertama, tidak berhati-hati dengan cipratan air kencing, atau tidak bersuci atau tidak berhati-hati dengan cipratan air kencing. Makanya dianjurkan seseorang kalau di tanah lapang, dia buang hajat di tanah yang bukan yang keras, yang apa? Yang empuk atau lembek, supaya tidak terkena cipratannya. Kemudian yang kedua, dia tidak menutup diri ketika buang air kecil. Maka dengan hal ini sebagian besar penghuni kubur diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami ini ya. Maka ini pentingnya seseorang mempelajari taharah, kesucian, dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak pernah bersuci setelah buang air kecil. Subhanallah, dia habis buang air kecil dipakai lagi celananya tanpa dibersihkan sama sekali, baik dengan air atau baik istinja maupun istijmar, ya. Nah, ini merupakan kesalahan, ya, tidak bersuci dan tidak berhati-hati dari buang air kecil, ya. Dan ini ancaman yang sangat berat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita cukupkan